Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat kue lebaran yang paling populer, yaitu nastar. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Ini ada selai nanas yang saya buat tadi dan sudah saya bulat-bulatkan seperti ini supaya lebih mudah nanti waktu mengisi nastarnya. Kalau teman-teman mau tahu resep selai nanas, bisa dilihat di video saya sebelumnya, di situ ada resepnya ya. Dan ini ada 125 gram margarin dan 125 gram butter. Jadi keduanya ini saya campur supaya nanti kuenya lembut dan lumer ya. Masukkan 1/4 sendok teh garam ke margarin dan 75 gram gula halus dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diaduk dengan spatula sampai menjadi creamy dan juga sedikit pucat warnanya ya. Boleh mengaduknya pakai whisker ataupun dengan mixer. Kalau dengan mixer dengan kecepatan rendah aja ya. Nah ini udah creamy ya, warnanya juga udah mulai pucat. Kemudian tambahkan 1 kuning telur. Lalu ini diaduk rata. Ini udah rata, kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya ini ada 310 gram tepung terigu protein rendah. Campurkan dengan 50 gram tepung maizena dan 26 gram susu bubuk. Lalu ini diaduk rata. Setelah itu kita masukkan campuran tepung ini ke dalam adonan mentega tadi sambil diayak ya, supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Ini dimasukkan secara bertahap supaya lebih gampang aja mengaduknya. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan lagi sisa tepungnya. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata dan menjadi kalis. Karena mengaduk dengan spatula udah mulai berat, jadi saya mengaduknya dengan tangan ya. Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih. Ini kita aduk sampai menjadi kalis ya. Nah ini udah kalis dan juga udah bisa dibentuk ya. Ini udah saya siapkan loyang. Loyangnya nggak saya olesi mentega karena ini nggak lengket ya. Tapi kalau teman-teman mau ngolesi loyangnya dengan mentega boleh aja ya. Untuk adonan kulitnya, saya nggak pakai timbangan, ngambil adonannya pakai sendok makan aja, kira-kira setengah sendok makan adonan kulitnya. Tapi kalau teman-teman mau timbang supaya kuenya sama besarnya, boleh aja ya. Untuk cara membentuk dan mengisi selai nanasnya bisa teman-teman lihat caranya seperti ini ya. Ini adonan kulitnya dilepeskan, kemudian isi selai nanasnya, lalu dibungkus seperti ini. Kemudian ini dibentuk bulat. Setelah itu saya pakai cengkeh untuk tangkainya. Ini sebagai hiasan aja, opsional ya teman-teman. Kalau mau pakai boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tusukkan cengkeh di atasnya seperti ini, lalu ini dirapikan supaya cengkehnya enggak lepas nanti ya. Nah seperti ini udah jadi. Lakukan cara yang sama sampai habis ya.
Ini udah selesai satu loyang dan siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit. Lalu ini dipanggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 22 menit atau sesuaikan oven masing-masing ya teman-teman. Selagi proses memanggang, ini udah saya siapkan bahan olesan untuk kuenya, yaitu 3 kuning telur yang udah saya kocok lepas. Tambahkan sedikit minyak goreng supaya kuenya lebih shiny lagi. Lalu ini diaduk rata. Setelah 22 menit kuenya udah matang. Kemudian langsung aja kita olesi di atasnya dengan kuning telur yang kita siapkan tadi. Kita olesi di atasnya secara merata ya. Nah, ini udah sekali kita oles semuanya, lalu kita oles lagi yang kedua kalinya supaya warnanya lebih cantik, lebih shiny dan lebih glowing lagi ya. Jadi kue nastar itu harus 2 kali oles kuning telur, tapi kalau mau sekali oles juga boleh ya, terserah kalian aja. Tapi kalau hanya sekali oles kelihatan sedikit pucat ya, kalau 2 kali oles jadi lebih cantik warnanya. Nah, ini udah selesai dioles 2 kali, langsung aja dipanggang lagi di suhu yang sama 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit dan ini nggak akan gosong ya teman-teman. Setelah 10 menit ini kuenya udah selesai, cantik banget hasilnya, warnanya kuning, shiny, glowing. Dan gak ada retak sama sekali. Ini benar-benar cantik banget hasilnya. Rasanya pun enak banget, ada manis-manis asam dari nanasnya dan renyah, gurih, lembut, lumer di mulut, enak banget. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah karena resepnya ini benar-benar recommended banget. Untuk ide jualan bisa teman-teman coba resep ini ya. Kalau udah dingin baru dimasukkan ke dalam toples ya. Lihat ini cantik banget, bawahnya juga enggak gosong sama sekali, bagus ya matengnya. Ini siap kita sajikan untuk lebaran nanti. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini, saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah saya sediakan 1 kg kacang tanah yang sudah dikupas ya, di pasar banyak ini. Sebelum dimasak, kacang tanahnya ini saya cuci dulu supaya bersih karena masih banyak debu-debu ya di kacang. Nah, ini sudah dicuci bersih. Jadi kita tiriskan dulu ya sampai benar-benar kering. Sambil menunggu kacangnya ditiriskan, ini sudah saya siapkan 20 siung bawang putih dan 20 lembar daun jeruk purut. Ini nanti bawang putihnya sebagian kita geprek dan sebagian lagi kita iris-iris tipis ya. Dan juga daun jeruknya ini nanti sebagian kita iris-iris dan sebagian lagi nanti kita sobek-sobek aja ya. Ini saya iris-iris dulu bawang putihnya. Diiris-iris tipis seperti ini ya. Nah, ini setelah selesai diiris, saya pindahkan ke wadah. Supaya warna bawang putihnya sewaktu digoreng nanti tetap cantik, warna kuning kecoklatan, nggak menghitam. Kita cuci dengan air garam, kita beri sedikit garam dan juga sedikit air. Lalu kita aduk-aduk. Jadi tujuannya ini supaya nanti waktu digoreng bawang putihnya itu tetap cantik ya warnanya. Dan ini kita tiriskan ya airnya. Nah, ini sudah dibuang air garamnya. Kita sisihkan dulu sebentar ya. Sisa bawang putih ini akan saya geprek, tapi kalau teman-teman mau menghaluskannya boleh aja sesuai selera. Kalau saya maunya digeprek ya, karena kalau nanti dihaluskan, sewaktu digoreng kacangnya itu kelihatan kotor, ada hitam-hitam dari bawang putihnya yang digoreng ya. Setelah digeprek, ini saya pindahkan dulu ke wadah.
Lanjut, daun jeruknya ini kita kupas dulu atau kita buang dulu tulang daun jeruknya ya. Ini akan saya sobek-sobek nanti daun jeruknya. Sebagian daun jeruknya udah saya sobek-sobek dan sebagiannya lagi ini akan saya iris-iris tipis ya. Untuk daun jeruk yang diiris ini saya pilih daun jeruk yang muda-muda supaya lebih mudah nanti mengirisnya ya, karena kalau daun jeruk yang tua-tua itu keras ya kalau untuk diiris. Setelah semua selesai bahan bawang putih dan jeruk purutnya, lanjut kita buat air rebusan untuk kacang. Ini saya siapkan panci, kemudian masukkan 1,5 liter air. Tambahkan 200 ml santan, saya pakai santan instan atau santan kara ya. Boleh pakai santan murni juga kalau ada. Lalu hidupkan kompor dengan api sedang, ini dimasak sampai mendidih. Kemudian masukkan daun jeruk purut yang sudah disobek-sobek tadi dan juga bawang putih yang sudah digeprek. Masukkan juga 1 sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Lalu ini diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah ya, harus diaduk-aduk terus. Jika sudah mulai sedikit mendidih seperti ini, masukkan kacang tanahnya. Ini akan kita rebus sampai mendidih atau selama 10 menit. Jadi merebus kacang itu jangan lama-lama ya, karena kalau kelamaan nanti kacangnya bisa kelembean. Lalu ini diaduk-aduk sebentar. Selama proses merebus, ini kacangnya juga udah berubah jadi lebih besar ya, seperti ini. Setelah 10 menit ini sudah mendidih ya, jadi kacangnya sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Setelah direbus ini langsung kita goreng aja ya kacangnya. Ini minyak udah dipanaskan dan minyaknya juga harus banyak ya. Sebelum menggoreng kacang, kita goreng dulu bawang putih yang diiris tadi, karena minyaknya ini masih bersih ya. Karena kalau udah menggoreng kacang, minyaknya jadi agak butek warnanya. Jadi selagi masih bersih, kita goreng dulu bawang putihnya sampai berwarna putih-putih kekuningan gitu ya. Nah, ini sudah berwarna putih kekuningan. Walaupun masih ada warna putihnya, ini harus langsung kita angkat ya. Karena kalau ditunggu sampai kecoklatan nanti akan jadi gosong. Karena bawang putih itu walaupun sudah kita angkat, dia masih ada proses pematangan. Warnanya nanti akan berubah jadi golden brown ya, atau kuning kecoklatan. Oh ya, tadi menggoreng bawang putihnya ini dengan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Nah, seperti ini warnanya. Ini kita sisihkan dulu ya. Sebelumnya saya udah nyiapkan tempat yang sudah dialasi dengan beberapa lapis tisu. Ini saya pakai tisu biasa. Kalau ada tisu penyerap minyak lebih bagus lagi ya. Jadi kacang yang udah digoreng kita letakkan di tempat ini supaya minyaknya terserap ke tisu ya. Lanjut, kita langsung goreng aja kacangnya di minyak bekas goreng bawang tadi ya. Ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Jadi menggoreng kacang itu harus tenggelam di minyak ya kacangnya. Ini kita goreng sampai berwarna kuning atau sampai matang. Tapi jangan sampai berwarna kecoklatan ya, karena kacang goreng ini sama dengan bawang putih goreng tadi. Kalau sudah diangkat masih ada proses pematangan. Jadi nanti warnanya akan berubah sendiri menjadi kuning kecoklatan. Jadi kita goreng sampai berwarna sedikit kekuningan atau berwarna kuning gitu ya, baru bisa kita angkat. Nah, ini udah mau matang ya, jadi kalau diaduk-aduk itu terasa ringan. Warnanya juga udah kekuningan gini ya, jadi udah bisa kita angkat dan tiriskan.
Nah, seperti ini hasilnya setelah digoreng, warnanya putih kekuningan. Nanti proses pematangannya akan berubah lagi menjadi kuning kecoklatan gitu ya. Ini kita tiriskan dulu. Lanjut kita goreng lagi sisa kacangnya, sama seperti cara menggoreng yang pertama tadi ya. Kalau ada bawang putih geprek dan daun jeruk purut yang tadi direbus ikut tergoreng, itu nggak apa-apa ya, justru lebih wangi dan lebih enak nanti kacangnya. Nah, ini kacang yang digoreng pertama tadi setelah ditiriskan, letakkan di tempat yang sudah dialasi dengan tisu seperti ini. Lalu ini kita ratakan. Nah, ini bawang putih geprek yang ikut tergoreng tadi, warnanya jadi kecoklatan seperti ini nggak apa-apa ya. Ini justru membuat wangi kacang gorengnya. Untuk kacang yang terakhir digoreng ini udah mau matang ya. Jadi kalau udah mau matang begini, kita masukkan daun jeruk yang diiris-iris tadi, lalu digoreng bersamaan dengan kacangnya. Jadi daun jeruk iris ini pas terakhir kacang mau matang baru digoreng supaya daun jeruknya nggak gosong ya. Nah, ini udah mateng ya. Daun jeruknya juga nggak hitam atau gosong, tetap berwarna hijau ya, cantik. Jadi ini udah bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini kacangnya udah selesai digoreng semua. Selagi masih panas, dikasih sedikit garam supaya ada rasa asinnya ya, karena ini masih kurang rasa. Untuk takaran garamnya ini sesuai selera teman-teman aja. Kalau teman-teman mau sedikit lebih asin, boleh ditambah garamnya. Lalu ini diaduk-aduk supaya merata garam dan kacang. Kalau masih kelihatan ada sedikit minyak di kacang, ini dilap aja dengan tisu supaya kacangnya bersih dari minyak ya. Selanjutnya tambahkan keripik bawang putih yang kita goreng tadi ya. Lihat ini udah kering ya. Setelah digoreng, diangkat, dia akan kering sendiri dan juga udah berwarna kuning kecoklatan, cantik warnanya ya. Nggak gosong. Lalu ini diaduk rata. Nah, ini dia kacang tojin atau kacang bawang siap kita sajikan untuk lebaran nanti ya. Cantik banget hasilnya, warnanya bagus, nggak gosong sama sekali. Rasanya pun ini enak banget ya, renyah, gurih, dan nggak keras sama sekali karena tadi udah direbus di santan ya. Kacang tojin ini wangi banget ya, terasa wangi bawang dan daun jeruknya itu. Jadi makin mantap rasanya. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah karena resepnya ini recommended banget. Pas banget untuk isian toples lebaran kita ya. Pertama saya siapkan dulu coklat batang untuk dicampurkan ke adonan cookiesnya. Ini saya pakai di sisi ya, dark cooking coklat. Lalu ini dipotong-potong dadu kecil-kecil. Tapi kalau teman-teman mau menggantinya dengan choco chip boleh banget. Balik lagi ke sesuai selera teman-teman ya. Jika sudah, ini disisihkan dulu. Bahan selanjutnya ini ada 110 gram mentega atau margarin. Langsung aja ini kita panaskan, cukup sampai meleleh aja ya. Dipanaskan dengan api sedang. Jika sudah mencair seperti ini, langsung aja diangkat dan pindahkan ke wadah lain, ditunggu sampai dingin ya. Kalau mentega cairnya sudah dingin, masukkan 140 gram gula pasir. Lalu ini diaduk rata. Jika sudah teraduk rata tapi gula pasirnya belum larut, ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena nanti dimasukkan telur, gulanya akan larut dengan sendirinya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan juga secubit garam supaya gurih. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 1 butir telur, jadi fungsi telur ini untuk melarutkan gula ya. Aduk rata. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya. Jika diangkat adonannya nggak putus-putus, ini sudah cukup dan gulanya juga sudah larut. Selanjutnya kita masukkan bahan kering. Ini ada 210 gram tepung terigu protein sedang.
Tambahkan juga setengah sendok teh soda kue, lalu ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Campuran tepungnya kita masukkan setengah dulu supaya mudah mengaduknya. Ini kita aduk rata. Masukkan lagi setengahnya sampai habis. Lalu aduk rata kembali. Jangan terlalu lama juga mengaduknya karena nanti cookiesnya bisa keras. Jadi diaduk cukup sampai rata aja. Karena sudah berat mengaduk dengan whisker, saya ganti dengan spatula supaya tepung-tepung di pinggir wadah ini ikut teraduk juga ya. Ini sudah merata, tekstur adonannya seperti ini ya, kalis dan lembek. Tapi nggak apa-apa karena nanti kita akan masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya tambahkan kacang tanah secukupnya. Ini kacang tanahnya sudah disangrai dan dicincang kasar tadi ya. Dan tambahkan juga di sisi atau coklat batang yang sudah dipotong dadu tadi. Coklatnya saya masukkan setengah aja, sisanya mau saya pakai untuk topping. Tapi topping itu opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Lalu ini diaduk rata aja, jangan kebanyakan atau kelamaan mengaduknya ya. Takutnya nanti cookiesnya keras. Nah, ini sudah rata. Selanjutnya adonan cookies ini akan kita simpan di dalam kulkas. Sebelum disimpan, kita tutup dulu dengan plastik wrap supaya tidak kering adonannya. Tujuannya disimpan dalam kulkas supaya adonannya ini lebih kokoh dan set lagi dan cookiesnya jadi lebih enak. Nah, ini disimpan di dalam kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan dari kulkas, dibuka dulu tutupnya. Dan adonannya juga udah set, sudah lebih mengeras ya. Kemudian ambil sedikit adonan, kurang lebih 1 sendok makan, atau bisa ditimbang supaya besarnya sama. Ini saya timbang tadi 50 gram setiap bulatan, dan ini akan kita bentuk bulat, dan letakkan di atas loyang yang anti lengket ya. Ini loyangnya anti lengket, jadi saya nggak olesi margarin dan nggak saya kasih baking paper. Tapi kalau loyangnya lengket, bisa diolesi dengan sedikit margarin, tipis-tipis aja, ataupun dialasi dengan baking paper. Meletakkan adonannya di loyang harus berjarak ya, jangan saling berdekatan karena nanti sewaktu dipanggang, cookiesnya ini akan mengembang, jadi supaya tidak saling menempel harus berjarak. Kemudian tekan-tekan sedikit seperti ini supaya bentuk cookiesnya bisa lebih cantik lagi. Di atasnya saya beri sedikit topping coklat batang yang dipotong dadu tadi, dan ini opsional ya, ini supaya lebih enak aja. Cookiesnya siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya. Ini dipanggang di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 17 menit atau sampai matang sedikit kecoklatan. Sesuaikan oven masing-masing ya. Setelah 17 menit cookies sudah matang. Karena masih panas, cookiesnya masih lembek ya. Jadi dibiarkan aja dulu sampai hangat ataupun dingin supaya cookiesnya bisa lebih set lagi. Nah, ini dia coconut soft cookiesnya. Cantik banget hasilnya, matang merata. Cookiesnya juga udah set karena sudah hangat ya. Dan ini wangi banget, rasa harum kacang dan coklatnya ini enak banget ya. Rasanya gurih, manisnya pas, di luarnya garing, dan di bagian tengah cookiesnya ini chewy. Ditambah lagi kacang dan coklatnya ini makin enak rasanya. Dan saya buat ini ukurannya besar-besar ya, sesuai dengan cookies dari Amerika. Memang ciri khasnya besar seperti ini. Dari potongannya ini terasa lembut ya, gak keras. Nah, ini dia di dalamnya matang merata. Bagian tengah cookies ini chewy rasanya dan juga lembut, gak keras ya. Bagian luarnya garing. Soft cookies ini bisa juga jadi ide jualan, isian hampers dan juga kue lebaran. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya, resepnya recommended banget.
Ini ada 125 gram coklat batang atau disisi. Campurkan ke dalamnya 115 ml minyak goreng. Lalu, lelehkan campuran coklat dengan cara ditim seperti ini dengan api sedang aja sambil diaduk-aduk sampai coklat dan minyaknya tercampur rata. Jika sudah mencair dan tercampur rata seperti ini, diamkan sebentar sampai dingin. Ini ada 150 gram gula pasir. Gula pasirnya di blender supaya halus dan mudah larut. Ini saya blendernya sedikit demi sedikit ya, karena blendernya kecil jadi nggak cukup. Jika sudah halus, tuangkan ke wadah yang lain, lalu blender lagi sisa gula pasirnya. Ini hasilnya gula pasir yang sudah di blender, sisihkan dulu. Ini ada 135 gram tepung terigu protein sedang, campurkan dengan 25 gram coklat bubuk. Lalu ini diaduk rata. Sediakan wadah, masukkan gula pasir yang dihaluskan tadi. Dan tambahkan 2 butir telur. Lalu aduk dengan whisker sampai gulanya larut dan tercampur rata. Jadi supaya browniesnya ada shiny crust-nya, dipastikan gulanya harus benar-benar larut ya. Dan ini sudah larut. Kemudian tambahkan campuran coklat yang dilelehkan tadi. Dan coklat lelehnya ini sudah dingin ya, jangan dimasukkan sewaktu coklat masih panas atau hangat, karena nanti telurnya bisa menggumpal. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata saja, jangan lama-lama diaduknya. Dan ini sudah tercampur rata. Setelah itu, masukkan campuran tepung dan bubuk coklat tadi sambil diayak supaya tidak ada tepung atau bubuk coklat yang bergerindil. Jangan lupa masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata dan jangan lama-lama diaduknya, karena semakin lama diaduk adonannya semakin berat. Ini adonannya sudah pas, sudah tercampur rata semua. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga atau piping bag supaya nanti lebih mudah untuk menuangkan adonan ke paper cup. Lalu ikat plastiknya. Kemudian siapkan paper cup kecil seperti ini, biasanya digunakan untuk nastar ini ya. Lalu susun di loyang dan gunting ujung plastik segitiga yang berisi adonan tadi. Kemudian isikan adonan ke dalam paper cup, setengah paper cup aja diisinya karena nanti dia akan mengembang ke atas waktu dipanggang. Setelah itu beri topping di atasnya sesuai selera. Saya pakai kacang tanah yang disangrai dan choco chip, boleh pakai keju, kacang almond dan lain-lain. Selesai diberi topping, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit di suhu yang paling tinggi. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Sesuaikan oven masing-masing dan ini diletakkan di rak bawah. Setelah 10 menit ini sudah tampak keluar ya shiny crust-nya. Nah, ini dia brownies cookies shiny crust-nya. Sudah jadi, cantik banget hasilnya. Satu resep ini dapat 2 toples. Ini tahan ya sampai 1 bulan disimpan di dalam toples. Rasanya ini enak banget, super nyoklat, renyah, manisnya pas, dan juga moist di dalamnya. Recommended banget resepnya, silakan teman-teman mencobanya di rumah ya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, komentar, dan share. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. 150 gram margarin, tambahkan 75 gram butter atau room butter, masukkan juga 150 gram gula halus, dan ini diaduk sampai tercampur rata dan menjadi lembut. Boleh diaduk dengan whisk ataupun dengan mixer ya. Kalau dengan mixer pakai kecepatan yang paling rendah. Setelah itu masukkan 1 kuning telur. Ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan ini saya aduk lagi dengan spatula agar merata yang di pinggir-pinggirnya. Kemudian masukkan 20 gram tepung maizena, 27 gram susu bubuk atau 1 saset denko, dan 20 gram coklat bubuk. Ini diayak secara bersamaan. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Ini dimasukkan setengah dulu. Dan ini diaduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, masukkan lagi sisa tepung terigunya sampai habis. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan menjadi kalis. Karena mengaduk dengan spatula sudah berat, jadi saya mengaduknya pakai tangan. Dan sebelumnya tangan sudah dicuci bersih ya. Ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis. Kemudian masukkan 50 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan dicincang kasar. Kemudian ini diaduk sampai tercampur semua kacang tanah ke adonan. Setelah itu, siapkan alas kerja dan letakkan sedikit adonan di atasnya. Dan beri di atasnya plastik seperti ini ya. Ini plastik kilauan yang saya gunting. Kemudian gilas adonan sampai menjadi rata dan melebar, tapi jangan terlalu tipis sekali ya. Segini cukup. Kemudian buka plastiknya. Lalu cetak sesuai selera cetakannya mau bentuk apa aja. Ini saya pakai cetakan bentuk bulat seperti ini. Setelah dicetak, letakkan di atas loyang. Ini loyangnya anti lengket, jadi saya tidak mengolesi margarin lagi. Tapi kalau teman-teman punya loyang yang tidak anti lengket, diolesi lagi dengan margarin atau dialasi dengan baking paper loyangnya agar tidak lengket kuenya ya. Setelah itu ini saya beri motif seperti ini aja motifnya. Ini sesuai selera teman-teman. Kalau mau pakai motif boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena saya pingin pakai motif, jadi saya buat ya motifnya seperti ini. Kemudian olesi di atasnya dengan 1 putih telur. Diolesi tipis-tipis aja ya. Ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit. Panggang sampai matang dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit, sesuaikan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai dipanggang. Tunggu dingin baru dilepaskan dari loyang. Coklat kacang cookies ini enak banget, rasanya nyoklat banget, ditambah lagi dengan kacangnya. Rasa kacang dan coklatnya ini menyatu banget ya.
makin enak rasanya. Cookies ini juga renyah dan lumer di mulut. Sangat cocok untuk jadi kue lebaran teman-teman di rumah. Dan resepnya ini recommended banget ya teman-teman, bisa dicoba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, komentar, dan share. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Sediakan wadah, masukkan 70 gram gula halus, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, 1 butir telur. Lalu ini diaduk sampai gulanya larut dan tercampur rata semuanya menggunakan whisker. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan margarin. Lalu ini diaduk lagi sampai menteganya atau margarinnya tercampur rata ya. Ini sudah tercampur rata, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu, protein sedang. Dan ini saya mengaduknya menggunakan tangan agar mudah nanti mengulen adonannya. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya. Kemudian masukkan kurang lebih 7 atau 8 sendok makan santan. Ini dimasukkan santannya sedikit demi sedikit ya, supaya tahu tingkat kekalisan adonannya. Karena adonannya ini tidak boleh terlalu lembek juga dan tidak boleh terlalu keras atau alot seperti karet. Jadi harus pas ya santannya. Jadi adonannya ini harus benar-benar kalis dan lembut. Ini diulen adonannya sampai kalis dan lembut. Walaupun adonannya sudah kalis, tapi ini masih keras, masih alot ya seperti karet. Jadi ini harus ditambah lagi sedikit santan. Jadi total santan yang saya gunakan ini ada 8 sendok makan santan. Kalau teman-teman mau membuat kue kuping gajah ini, penggunaan santannya harus benar-benar diperhatikan sampai adonan menjadi kalis dan lembut. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, santannya harus benar-benar pas. Jadi penggunaan santannya itu takarannya harus dikira-kira sendiri aja ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis dan lembut ya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi santan. Kemudian ini adonannya dibagi 2. Satu adonan ini saya letakkan di wadah yang lain karena akan diberi pewarna coklat. Dan untuk yang warna putih ini saya tutup dengan plastik seperti ini supaya tidak berkulit dan adonannya tetap lembut. Ini ada 2 sendok makan coklat bubuk. Masukkan sedikit air panas ke coklat bubuk dan aduk sampai menjadi pasta coklat. Adonan yang untuk coklat ini saya buka lebar seperti ini agar lebih mudah untuk diberi pewarna coklat. Setelah itu ulenin adonan sampai coklatnya merata ke seluruh adonan. Kalau adonannya sudah keras karena ditambahkan coklat, jadi boleh ditambah lagi sedikit santan sampai adonannya menjadi lembut. Dan ini coklatnya sudah merata ya, dan adonannya juga sudah lembut karena tadi saya tambah lagi sedikit santan ya.
Setelah itu adonannya ini disisihkan dulu dan ditutup dengan plastik agar tidak mengeras dan supaya tetap lembut juga adonannya. Maaf, tidak terikat suatu ditutup dengan plastik. Kemudian sediakan alas kerja dan letakkan adonan putih di atasnya. Ini akan digilas dengan rolling pin sampai melebar dan tipis, tapi jangan terlalu tipis juga ya. Sebelumnya tutup dulu dengan plastik seperti ini plastik kiloan yang sudah saya belah. Digilas dengan rolling pin sampai rata, melebar dan tipis ya, tapi jangan terlalu tipis juga ya. Seperti ini cukup. Kemudian adonan putihnya dibalik dengan plastiknya juga. Seperti ini cara membalikannya ya. Ini adonan putihnya disisihkan dulu. Ambil adonan yang coklat, kemudian ini digilas juga. Lebarnya sama dengan adonan yang putih tadi. Lalu ini dibalik juga. Kemudian, letakkan adonan coklat di atas adonan putih seperti ini. Lalu gilas lagi adonan agar adonan coklat dan putihnya menempel. Balik adonan seperti ini dan gilas lagi agar benar-benar menempel ya keduanya. Lalu ini dibalik lagi ya, supaya adonan coklatnya berada di bagian dalam. Kemudian olesi adonan coklat dengan sedikit air, diolesi tipis-tipis aja. Ini tujuannya supaya sewaktu nanti digulung, jadi adonannya itu benar-benar menempel ya. Gulung adonan sambil ditekan-tekan sedikit supaya benar-benar menempel gulungannya. Setelah digulung, bungkus dengan plastik. Boleh dibungkus dengan plastik wrap kalau ada. Saya bungkus dengan plastik kiloan aja karena saya nggak punya plastik wrap ya. Setelah dibungkus, simpan di dalam kulkas atau freezer selama 1 atau 2 jam sampai benar-benar mengeras. Ini sudah dikeluarkan dari freezer dan sudah benar-benar mengeras ya. Sudah mau hampir beku dan dilepaskan dari plastik. Tujuannya disimpan dalam freezer agar lebih mudah nanti memotongnya ya.
Kemudian ini dipotong dua seperti ini. Lihat cantik ya motifnya. Potongan yang satu ini dibungkus lagi dengan plastik dan simpan lagi di dalam freezer supaya adonannya tetap mengeras. Potongan yang satunya lagi ini diiris-iris, diiris tipis aja supaya nanti kuping gajahnya benar-benar renyah. Seperti ini ya. Cantik banget motifnya. Ini diiris dengan menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Ini sudah selesai diiris, siap untuk digoreng. Sebelumnya sudah dipanaskan minyak. Digoreng di minyak yang sudah benar-benar panas, dengan api kecil saja ya, supaya tidak cepat hangus. Ini digoreng sampai sedikit berwarna kuning kecoklatan. Ini sudah matang, sudah berwarna kuning kecoklatan, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia kue kuping gajahnya siap untuk disajikan. Ini cocok banget dijadikan cemilan untuk lebaran nanti, dimasukkan ke dalam toples dan tahan untuk beberapa lama ya. Kue kuping gajah ini rasanya renyah dan gurih banget ya teman-teman, karena menggunakan santan jadi lebih enak rasanya.